Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Firza Persamana, NIM 2018-1037-03-11242 dari kelas Piranti Cerdas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Piranti Cerdas. Pertama-tama kita perlu lihat di sini ada codingan untuk Arduino-nya. Ini library yang kita butuhkan. Lalu di sini untuk deklarasi untuk SSID dan password WiFi yang akan dikonekkan. Lalu one wire bus ini di pin 5 untuk sensor temperaturnya. Lalu di sini ada untuk LCD. Ini untuk LED indikator dan untuk relay untuk kipas, relay switch. Lalu ini untuk mendefinisikan sensor temperatur untuk air. Lalu di sini ada fungsi untuk inisialisasi untuk pH level, untuk pH value asam dari sebuah air. Jadi di sini saya membuat sistem untuk monitoring pH dan suhu air untuk hidroponik. Lalu di sini adalah untuk membuat web server di dalam Arduino tersebut. Lalu ini untuk fungsi untuk di dalam web HTML yang kita buat untuk Arduino-nya. Lalu di sini ada pembuatan simbol untuk tampilan LCD-nya. Lalu di sini ada sensor memanggil data dari sensor, lalu sensor begin, terus untuk LCD-nya, terus pin mode untuk LED dan relay-nya, lalu spiff ini untuk memanggil HTML yang sudah kita buat untuk kita masukkan ke dalam modul ESP32-nya. Lalu di sini ada WiFi mode-nya, kita bikin station, terus WiFi begin dengan SSID dan password yang sudah kita deklarasikan di atas. Lalu ini SSID yang jika terkonek di LCD akan terlihat SSID dan IP address-nya. Lalu oke. Nah, ini untuk spiff untuk mengambil dan mengirimkan data dari ESP32 ke HTML yang sudah kita buat untuk Arduino-nya. Nah, di sini ada fungsi untuk display-nya, untuk ke LCD-nya. Lalu ini fungsi clear untuk clear LCD untuk row yang bagian bawah. Nanti ini saya clear di bagian temperatur high mana? Ini untuk di sini nanti. Lalu ini fungsi loopnya. Ini untuk kita sambungin ke exam nantinya, ke myphpAdmin, ke database. Lalu ini untuk read dari sensor, membaca sensor dari sensor pH-nya. Ini juga. Lalu ini ada effect value, terus effect value itu ditambah dengan buffer ini tadi ya, nilai dari sini tadi. Lalu untuk mendapatkan nilai pH-nya itu kita menggunakan volt dari voltase yang didapatkan dari sensor. Jadi sensornya itu membaca voltase dari asam air. Lalu min 5,70 dikali volt ditambah calibration value. Calibration value tadi yang di atas tadi. Mana tadi? Nah, ini calibration value-nya nih di sini. Calibration value ini berfungsi untuk kita mengkalibrasi sensor pH-nya nantinya. Setelah itu ini untuk fungsi untuk relay dan LED indikator, dan kita memasukkan display jadi fungsi display di atas, dan clear tadi untuk clear LCD yang ini tadi fungsinya. Oke, untuk
Untuk HTML-nya ini mana tadi? Nah, ini kan kita ngambil spiff, ambil indeks HTML. Nah, indeks HTML-nya di sini. Jadi di sini ada fungsi ada untuk show chart, lalu ada untuk ini untuk icon. Lalu kita buat ininya apa namanya, bordernya, batas untuk lebarnya, dan untuk style lah, ini untuk style. Terus ini headernya, bukan header, paragraf pertama, bukan paragraf sih, title istilahnya di dalam HTML-nya. Lalu ini tadi data label diambil dari sini tadi, dari sini temperaturnya. Terus untuk sensor value di sini. Terus untuk manggil chartnya di sini. Terus di sini ada button untuk proses database dan button untuk lihat database. Dan di sini scriptnya, ini script untuk mengambil data dari Arduino, dari ESP32-nya dikirimkan ke sini dan ditampilkan nanti di sini dengan fungsi get temperatur dan fungsi get pH value. Lalu ini untuk chartnya, untuk grafik nantinya, jadi di HTML-nya kelihatan nanti ada grafiknya. Ini seperti ini, dan sama ya, chartnya di nilainya diambil get dari sini, dari ESP32-nya. Untuk chartnya, scriptnya ada di sini. Untuk pemanggilan fungsi chartnya, Lalu di sini ada home. Home ini untuk table ke mana tadi ya? Apa tadi? Di sini ada home untuk table ke ini, untuk ke lihat database. Nah, jadi ini fungsinya ada SQL, kita ambil data dari monitor, dari table monitor yang saya buat di myphpadmin. Lalu ya ini untuk tampilan webnya lah, untuk tampilan web di untuk monitoring nanti. Lalu di sini ada query untuk menambahkan otomatis data dari MySQL ke web kita. Lalu di sini ada fungsi untuk script, fungsi untuk kita ekspor data dari table yang ada di HTML kita. Lalu insert data. Insert data ini adalah untuk pengambilan data dari si ESP32 ini ke dalam database kita. Nah, jadi ini seperti ini fungsinya. Lalu untuk ekspornya, ini codingan untuk ekspornya, untuk mendownload data dari table yang ada di HTML kita. Nah, untuk mengupload HTML ke dalam Arduino itu seperti ini. Untuk versi ini ya, versi 2 ke bawah. Kalau versi kedua itu udah nggak bisa. Jadi setelah awalnya kita compile dulu ini, kita upload dulu codingan kita ke si ESP32-nya, lalu kita ini ESP32 sketch upload. Nah, ini ada ada ekstensi atau kayak seperti library gitu, kita harus download. Nah, ini nih, kita harus download nanti untuk spiff. Nah, nanti ini kita ekstrak ke dokumen,
Arduino ke tempat library Arduino-nya ya. Terus ekstrak aja langsung di sini. Nah ini tools. Nanti